Oke, rekan-rekan YouTubers pemula, di video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai konten ataupun video yang bersumber dari media sosial lain seperti TikTok yang tidak ada logonya, yang tidak ada watermarknya diunggah ke video short ataupun ke video panjang di YouTube. Apakah konten tersebut bisa dimonetisasi? Melanggar nggak sih kalau kita unggah video dari TikTok kalau misalnya nggak ada watermark ataupun logonya? Nah, di video kali ini saya akan menjawabnya sesuai pengalaman saya pribadi, pengalaman dari teman-teman saya yang curhat ke saya, dan juga kita bandingkan dengan kebijakan peraturan dari YouTube itu sendiri. Oke, kita ke video yang selengkapnya. Ya, banyak rekan-rekan para YouTubers pemula yang memilih jalan kedua untuk menjadi seorang YouTubers, yaitu lewat video short. Seperti yang kita tahu, jika menjadi seorang kreator, itu ada dua jalan, lewat video panjang dan juga video pendek di YouTube. Tergantung menurut rekan-rekan mana sih yang lebih mudah, itulah yang dilakukan. Nah, kemarin ada dari rekan-rekan yang menanyakan kepada saya bahwa konten dari TikTok tanpa logo ataupun tanpa watermark diunggah ke video short itu aman nggak sih? Bisa diterima monetisasi nggak sih oleh YouTube? Nah, di video kali ini jawabannya adalah sebenarnya bisa. Kok sebenarnya? Ya, jadi penjelasannya gini teman-teman. YouTube melarang video bersumber dari aplikasi media sosial lain jika video tersebut ada logo ataupun watermarknya. Jadi, selama video tersebut tidak ada logo ataupun watermarknya, maka video tersebut aman untuk diunggah ke YouTube ya. Nah, maka dari itu, yang menjadi permasalahan adalah banyak nggak orang lain juga yang mengunggah video seperti itu ke YouTube. Jika konten tersebut banyak diunggah juga oleh kreator lain, maka bisa dipastikan konten tersebut dianggap sebagai konten yang digunakan ulang. Ya. Jadi, sebenarnya konten yang berasal dari aplikasi media sosial manapun seperti TikTok selama logo ataupun watermarknya tidak ada sama sekali, itu bisa diterima oleh YouTube. Tetapi jika konten tersebut banyak diunggah oleh kreator lain ataupun YouTubers lain juga, maka konten itu akan dianggap menjadi konten yang digunakan ulang. Lalu sarannya seperti apa? Ya, sarannya adalah jika konten tersebut yang berasal dari TikTok ataupun banyak diunggah oleh orang lain, maka salah satu jalan yang harus rekan-rekan lakukan adalah mereaksi video tersebut. Mereaksi video tersebut. Karena di TikTok itu dalam kameranya, di fitur kameranya, itu ada yang namanya green screen. Teman-teman tinggal react aja tuh, nanti kan bisa tuh di react pakai fitur green screen. Sekalipun banyak konten tersebut yang mengunggah para kreator lain, kalau misalnya terlihat ada rekan-rekan di situ, maka itu bisa dianggap adalah konten react. Jadi nggak bakal disebut konten digunakan ulang karena ada rekan-rekannya di video tersebut. Karena hal ini pun sempat saya alami, ini adalah versi video panjang malahan. Beberapa waktu yang lalu saya sampai beberapa bulan ke belakang, saya memiliki 3 channel YouTube. Dikarenakan banyak penontonnya, kalau video-video bersumber dari TikTok saya unggah lah tanpa editing sama sekali dan viewersnya meledak teman-teman. Tetapi hanya butuh sekitar 4-6 bulan aja, ya 4-6 bulan aja itu bertahannya. Alhasil dismonetisasi setelah itu, tidak memenuhi syarat lagi oleh YouTube. Kenapa? Karena konten digunakan ulang. Karena banyak juga orang yang mengunggah konten seperti itu. Padahal saya tidak ada logo dan watermarknya sama sekali karena ngedownload video dari TikTok tanpa logo ataupun bersih dari watermark. Tetapi dikarenakan banyaknya orang yang mengunggah juga, mungkin lihat channel saya banyak penontonnya, dia juga mengunggah. Alhasil dianggap konten digunakan ulang. Nah, setelah saya dismon, lalu saya pakai konten original dan diterima lagi. Setelah konten original dikenakan ya sedikit penontonnya, maka saya rubah lagi tuh ke konten kayak TikTok tadi lagi. Tetapi kali ini saya mengunggahnya dengan sedikit narasi, kemudian unggah video berasal dari TikTok dan dilapisi ataupun di atasnya itu saya lapisi dengan video-video orang yang sedang dibahas tersebut, tetapi berbeda dengan video yang panjang tadi. Misalnya sedang melakukan aktivitas lain lah yang penting bersangkutan dengan artis tersebut. Nah, mungkin kalian pahamlah dengan berita ya, kan gambarnya berbeda-beda. Tidak semerta-merta orangnya diperlihatkan ke kamera seperti ini terus gitu ya. Untuk mencegah agar YouTube tidak membaca bahwa video saya itu
sama seperti yang orang lain unggah. Tetapi hal itu juga sama aja, ternyata bisa bertahan sebentar aja, hanya sekitar 8 bulan ataupun setahun lebih doang, dan tidak jadi jangka panjang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dianggap konten digunakan ulang, dan narasi yang saya gunakan itu cuman sedikit, teman-teman. Seandainya narasi yang saya buat itu panjang, lebih dari 3 menit, mungkin tidak akan terjadi dismonetisasi. Nah, maka dari itu, konten yang bersumber dari aplikasi lain sebenarnya bisa dimonetisasi selama narasinya itu panjang, ataupun sebagian dari ulasan kritis saja. Nah, kemarin juga sempat ada teman saya, konten alami, original, kontennya itu game, itu ditolak dimonetisasi dikarenakan dari segi thumbnail. Thumbnailnya itu ada yang sama, 5 thumbnail sama. Ternyata masalahnya itu thumbnail. Setelah ditolak, lalu diubah thumbnailnya, dan alhasil langsung diterima monetisasi. Kenapa? Ternyata masalahnya adalah thumbnail yang sama. Karena thumbnail yang sama ini berpotensi menyesatkan menurut YouTube ya. Pandangan YouTube mungkin seperti itu. Menyesatkan sehingga orang mau nggak klik tuh, tadi video mana ya yang sudah saya tonton. Soalnya sama ini thumbnailnya. Nah, itulah yang disebut dengan konten yang agak-agak menyesatkan juga, bisa ditolak monetisasi. Nah, kemudian di sini beberapa hal yang bisa dimonetisasi dan tidak dimonetisasi, baik itu video panjang ataupun video pendek ya. Yang pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, biasanya ini termasuk sebagai konten reaction ataupun storytelling. Jadi kita bisa mengunggah konten-konten orang lain ataupun sebagai penggunaan wajar saja. Jadi tidak berskala besar dalam durasi yang begitu panjang. Kemudian yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, konten seperti ini juga sama ya. Sekalipun konten tersebut dari TikTok, itu bisa di reaction artinya ya. Sebagian dari ulasan kritis, artinya bisa dibuat berita ataupun juga bisa dibuat konten reaction. Aman sebenarnya video-video dari media sosial selama ada kitanya yang memberikan narasi ataupun reaksi, kayak video reaksi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adegan suatu film yang dialog atau voice over-nya telah Anda ubah. Nah, kalau yang ini biasanya adalah konten jenis alur cerita film ataupun dubbing. Ini bisa dimonetisasi ya. Kemudian ada juga pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, kalau kita melihat dari konten yang mereaksi pemainan bola ini, sebenarnya agak-agak susah meskipun diperbolehkan monetisasi. Kalau kita lihat Coach Justin di YouTube, dia kan tidak memperlihatkan layar pertandingan bolanya, kan cuma mereaction dia lagi nonton aja ya sebenarnya, karena saking sulitnya video bola itu. Kemudian yang bisa dimonetisasi yaitu adalah video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini juga termasuk ke dalam video reaction. Jadi Anda mereaksi ya, rekan-rekan ini mereaksi video-video yang sumber dari media sosial ataupun manapun itu, kecuali dari TV ataupun yang kayak video klip. Nah, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya ini bisa dimonetisasi, tetapi harus benar-benar konten-konten yang bersumber dari media sosial ataupun bersumber dari video-video yang tidak ada hak ciptanya. Kemarin juga kan kita lihat ya, ada orang Indonesia yang nyanyi itu ya, yang sampai dapat Golden Buzzer, itu siapa namanya, lupa lagi ya, dan juga Lesti Kejora lalu ya. Nah, itu direaction oleh orang luar negeri dan orang Indonesia. Ketika mereaction video tersebut, ternyata di blur videonya dikarenakan melanggar hak cipta. Itu kenapa? Karena video tersebut itu berhak cipta dan ada publishernya. Jadi akan berbeda video yang bersumber dari TV, mereaction video bersumber dari video klip, itu akan agak-agak susah juga ya. Kemudian yang bisa dimonetisasi adalah rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, ini adalah menampilkan karya kreator orang lain kalau kita menggunakan jalan cerita ataupun komentar, kayak alur cerita ataupun juga kayak narasi berita, itu sama aja. Nah, kemudian di sini yang tidak bisa dimonetisasi adalah video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi sekalipun video rekan-rekan itu panjang diunggah ke YouTube, tetapi itu adalah hasil dari video pendek yang dikompilasi, maka video tersebut tidak bisa dimonetisasi ya, kecuali ada narasinya, kayak konten horor, satpam story, Pajri ya, konten-konten horor. Teman-teman lihat ya, rekan-rekan lihat. Nah, di situ kan itu kompilasi juga, tetapi dikarenakan ada narasi, selama ada orang di depan awal mulanya dan di akhir awal mulanya, maka itu aman
ya. Yang penting jangan sampai tanpa editing sama sekali, cuma digabungin doang editingnya. Nah, itu berbahaya, ditolak monetisasi katanya. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi, kompilasi lagu full album ini dapat ditolak monetisasi oleh YouTube. Ya, harus hati-hati juga. Kemudian ada juga klip ya. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Sedikit tanpa narasi. Nah, ini misalnya rekan-rekan ini lagi ada momen acara apa gitu, digabung-gabung tanpa editing narasi ataupun narasinya sedikit, maka itu ditolak monetisasi. Jadi ini masuknya kayak konten saya tadi ya, konten berita narasinya sedikit karena banyaknya reupload dari TikTok, itu ditolak. Dikarenakan masalahnya adalah narasinya yang sedikit. Kalau kita lihat dari konten-konten berita, jika narasinya panjang, tidak sedikit sama sekali, itu aman. Kemudian ada juga konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini masuknya tadi ke yang tadi ya, yang pertama. Sekalipun konten dari aplikasi media sosial lain tanpa ada logo ataupun watermarknya sekalipun dibolehkan, tetap jika konten tersebut diupload berkali-kali oleh kreator lain, maka konten tersebut dianggap konten digunakan ulang. Ini tidak bisa dimonetisasi. Ini menurut peraturan si YouTube-nya. Kemudian promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, maksudnya apa ya? Misalnya teman-teman ada video klip, lalu unggah ke YouTube ya. Kemudian teman itu punya sahabat, ke sahabat nih, unggah lagi nih video klip saya. Nah, itu bisa dianggap promosikan konten orang lain sekalipun mendapatkan izin. Jadi hati-hati ya, mempromosikan konten yang sama dalam channel yang berbeda itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi kesimpulannya adalah konten yang bersumber ataupun diambil dari media sosial lain selama tidak ada logo dan watermarknya itu aman diunggah ke YouTube. Tetapi kita harus tahu juga bahwa jika konten tersebut sudah banyak yang mengunggah ataupun bakalan ada yang nurutin juga kayak kita mengunggah sehingga banyak orang yang mengunggah, maka itu akan dianggap adalah konten yang berulang. Maka itulah sulitnya kalau kita membuat konten-konten yang berada di media sosial luas seperti TikTok itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya mengenai hal ini, silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan ada juga nih sebenarnya ya soal konten yang kayak bergambar gitu, gambar dari AI. Kemarin ada yang sempat bertanya gambar dari AI tetapi pakai lirik berjalan, apakah konten tersebut bisa dimonetisasi ke YouTube atau enggak? Karena itu kan editing sendiri ya, gambarnya dari AI tapi gambarnya tidak bergerak tapi liriknya yang bergerak. Menurut saya sih ini 50-50 ya, seharusnya bisa, tetapi yang disebut video sendiri kan adalah gambar yang bergerak. Jadi ketika kita mengunggah konten adalah sebuah gambar doang, tidak bergerak, itu bukan video namanya, tapi itu gambar. Jadi itu ya kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan di sini. Semoga teman-teman tidak sia-sia dalam membuat konten. Banyak peraturan di YouTube bukan menjadikan teman-teman ini down ataupun berhenti untuk membuat karya-karyanya ke YouTube, tetapi agar lebih bersemangat lagi dan lebih banyak belajar lagi ya, sama-sama belajar agar kita menjadi seorang kreator ataupun orang yang memiliki karya di YouTube tetapi aman dalam jangka panjang.